Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali kita pada pembelajaran program linear. Ya. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai penyelesaian suatu program linear dengan menggunakan metode grafik. Saat ini kita akan belajar dengan metode yang kedua, yaitu metode garis selidik. Ini sebelum kita mulai, kita langsung saja tutup poin pada soal. Nah, tapi sebelum itu kita perlu membicarakan apa sih perbedaan antara metode grafik dan metode garis selidik. Kalau metode grafik itu nanti kemarin itu kita membuat kendala ya, membuat kendalanya, kemudian kita gambarkan pada diagram kartesius ya toh. Setelah itu kita menentukan daerah hasilnya ya, seperti ini misalnya. Tadi belum ada ini ya. Nah, ini X plus ini kita cari areanya dulu. Nah, kemudian setelah itu baru kita cari irisannya, yang ada yang terakhir semuanya. Maka itulah daerah hasilnya. Oke, nah dari daerah hasil tersebut, kemudian kita mencari titik-titik kritisnya atau titik-titik ekstrimnya ya. Kemudian dari titik-titik ekstrim itu kita substitusikan kepada fungsi tujuannya, yaitu Z. Nah, kemudian baru kita mencari mana yang maksimum, mana yang minimum dari Z tersebut. Nah, bedanya dengan garis selidik adalah kita tidak menggunakan atau tidak mensubstitusikan titik-titik kritis tersebut ke dalam fungsi tujuan, tetapi kita menggunakan garis selidik. Garis selidiknya diperoleh dari mana? Diperoleh dari fungsi tujuan tersebut. Ya. Fungsi tujuan, kemudian kita punya Z sama dengan X plus Y misalnya. Nah, itu kita gambar pada diagram kartesius yang tadi termuat ada kendala, terus kita geser-geser garis fungsi tujuan itu sampai kita menemukan mana yang maksimum, mana yang minimum. Jadi kita tidak perlu mensubstitusikan titik-titik ekstrim yang ada pada daerah hasil kepada fungsinya fungsi hasilnya itu tadi, fungsi tujuannya, tetapi langsung pada grafik atau garis dari fungsi tujuan tersebut kita geser kanan dengan ke kiri yang nantinya akan mengakibatkan mana titik yang menyebabkan daerah hasil tersebut memenuhi fungsi tujuan maksimum atau minimum. Ya. Ini misalnya aja, ini masih bingung toh maksudnya bagaimana. Sekarang kita langsung kepada contoh soal. Misalnya di sini fungsi tujuannya adalah memaksimumkan ya, memaksimumkan Z X plus 3. Y, ya. Kendalanya kita punya di situ X plus Y lebih dari sama dengan 8, 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 32, terus X plus 2Y kurang dari sama dengan 40. Nah, dan tentunya X dan Y-nya positif ya. Ini sudah suatu persyaratan yang wajib. Nah, kita punya ini, kemudian kalian diminta untuk menyelesaikan permasalahan program linear ini dengan menggunakan metode garis selidik ya. Ini kita gambar dulu, X plus Y lebih dari sama dengan 8. Ya, seperti ini. Lebih dari berarti areanya di atas. Kemudian kendala yang kedua, 2X plus 3Y kurang dari 32. Areanya adalah yang di bawah. Kemudian yang ketiga, X plus 2Y kurang dari 40. Area yang di bawah dulu juga ya. Jangan lupa X dan Y. Positif semua. Nah, makanya kita menemui daerah hasilnya itu ini ya, yang dibatasi oleh titik-titik ekstrim GH, GF, KJ. Ya, ini titik-titik ekstrim ini. G itu adalah 10, 2/3 kalau nggak salah ini ya. 2/3, ini 8, ini 8, K-nya, J-nya 16,0, 8,0, 0,8. 0,8 betul, 0,10, 2/3. Ya. Nah, ini saya hilangkan aja supaya tidak terlalu gelap. Nah, ini ya, ketemu ini toh.
Tadi daerah hasilnya dari kendala yang kita punya, kemudian garis lidiknya di mana? Nah, garis lidiknya di sini. Di sini kita punya tadi fungsi tujuan yaitu X plus 3Y. Nah, kalian sekarang menggambarkan X plus 3Y sama dengan berapa pada diagram kartesius yang tadi ada daerah hasilnya ini. Kita mencari yang di sini konstantannya berapa, kita mencari dari kelipatannya ini. Kelipatan yang supaya nanti bisa mudah kita buat garisnya. Ini 1 sama 3 atau koefisien dari X dan koefisien dari Y, maka di sini saya 3. Boleh enggak 6, Bu? Boleh. Boleh tidak 9? Boleh. Jadi kalian bisa menggambar X plus 3Y sama dengan 3, X plus 3Y sama dengan 6 juga boleh, X plus 3Y sama dengan 9 juga boleh. Ya. 12 boleh, Bu? Boleh. Gitu ya. Jadi kelipatan dari 1 sama 3-nya. Bebas. Kalau saya mau pena supaya saya nanti gambarkan garis X plus 2Y, X plus 3Y sama dengan 3, pakai yang ini ya. Nih, X plus 3Y sama dengan 3. Nah, itu adalah fungsi tujuan. Tadi kan fungsi tujuannya ini ya, X plus 3Y. Nah, ini kita gambarkan di diagram kartesius yang sama dengan daerah hasil tadi, dengan konstantanya 3, diperoleh dari apa tadi pelipatan dari koefisien X dan Y-nya. Jika 6 boleh. Nah, muncullah ini nih. Nih. Ini ya. Ini garis ini nih yang ada tanda tangan, ada kasih tanda tangan. Ini X plus Y sama dengan 3. Ini kalau saya hapus, nah hilang toh. Ini X plus 3 sama dengan 3. Ini saya hidupkan lagi. Nah, ada. Nah, kemudian fungsi garis lidik adalah dia naik turun. Naik diturunkan, naik turun. Atau kiri kanan ya. Ini tadi fungsinya maksimum ya. Nah, ini digeser. Geser. Nah, digeser sampai tepat. Nah, di sini masuk ini yang diminta adalah memaksimumkan, dia geser ke kanan ya, geser kanan. Ini kan kalau kalian pakai penggaris itu kan gesernya ke kanan ya. Ini geser ke kanan, ini geser ke kiri. Ya, ini kalau memaksimumkan kita geser ke arah kanan. Seret. Nah, titik G ini adalah titik maksimum untuk Z maksimum yang mencapai sehingga Z jadi maksimum. Ya. Nilainya berapa itu? 60. Coba aja. Ya. Z ke atas, Z. Nah, di situ maka titik G tadi adalah berapa tadi? 10/2/3 kan? X-nya 0, 10/2/3. 10/2/3 itu berapa? Kita bikin dulu. Ya, G tadi ya. Itu baru kita substitusikan ya. Z max-nya adalah X-nya 0 plus 3 dikali 10/2/3. Nah, ini atau kalau misalnya kita ini kan berarti berapa ini? 30, 60/3 ya. 0 plus 32 ya, sorry. 32/3. Berarti ininya 32. Bukan 160, sorry. 32 Z maksimumnya. Ya. Jadi kita kalau menggunakan garis lidik tidak perlu mensubstitusikan setiap titik ekstrim ke dalam fungsi tujuan. Jadi cukup garis selidiknya tadi itu digeser-geser. Geser-geser. Kalau memaksimumkan dia geser ke kanan. Kapan dia dikatakan titik ekstrim itu sebagai penyebab nilai Z menjadi maksimum? Ketika garis dari selidiknya atau garis dari fungsi tujuannya itu tidak berada di area daerah hasil. Kenapa kok bukan F? Kenapa kok bukan F? Karena ini kalian lihat, ini kan tadi kan garis lidik loh. Garis lidik ya. Garis fungsi tujuannya ini nih, yang ada gambar tangannya ini. Nah, ini masih garisnya ini. Ini garisnya itu masih berada di area daerah hasil. Maka F bukanlah titik yang menyebabkan fungsi Z maksimum. Ya. Terus kita ke kiri lagi nih, turunkan lagi C. C juga sama. Dia bukan maksimum karena nah ini masih masuk di area daerah hasilnya, masih di irisannya.
Jadi bukan yang paling mentok. Nah, ini kalau kita ke atas karena dia memaksimumkan ya, kita geser ke atas. Yang paling atas atau geser ke kanan, yang paling mentok di situ adalah yang maksimum. Dan ketika garisnya ini berimpit dengan salah satu titik ekstrim dan area atau seluruh garisnya itu tidak, seluruh garis selidiknya itu tidak berada di area daerah hasil, maka titik tersebut yang akan menyebabkan Z menjadi maksimum. Ya, kalau misalnya ini saya ganti meminimumkan. Ini saya ganti meminimumkan. Meminimumkan. Z sama si X plus 3Y. Ya. Nah, Z minimumnya berapa? Ya, berarti yang paling minimum. Kita geser, tadi garis selidik Z sama dengan X plus 3 ke kiri. Ya, atau ke bawah kalau di sini. Sorry. Ya, ke kiri. Salah mana tadi betul. Oke, kiri. Ke kiri sampai ke bawah, sampai garis selidiknya tidak ada berada di area daerah hasil. Nah, maka kita menemukan K. Titik K. Berarti X-nya adalah 8, X-nya 8, Y-nya 6. Nah, berarti ini ketemu Z minimumnya 8. Nah, dengan titik minimumnya adalah 80. Kalau tadi titik maksimumnya adalah 0, 10, 3/2 atau 32/3. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya perbedaannya dengan metode grafik, titik ekstrimnya disubstitusikan ke Z, nilai Z fungsi tujuan. Kalau garis selidik, ya garis dari fungsi tujuan itulah yang berfungsi sebagai selidik. Menyelidiki mana sih yang maksimum, di titik mana sih dia maksimum pada persoalan tersebut, di titik mana sih dia minimum pada persoalan tersebut. Ya, dia dikatakan titik yang menyebabkan fungsi tujuan minimum atau maksimum ketika garis dari selidik fungsi tujuan tersebut tidak berada di area daerah hasil irisan ya. Jadi dia di paling pojok. Nah, ini G. Yang di sini minimumnya K. Nah, kalau minimum geser kiri, kalau maksimum geser ke kanan. Seperti itu. Ya, ini untuk satu soal. Oke. Sekarang kita ke soal selanjutnya. Oke, ini kalau kita punya fungsi tujuan yang Z ya, X plus 3-nya. Sekarang kalau fungsi tujuannya saya rubah, tapi fungsi kendalanya sama. Nah, ini fungsi tujuannya saya rubah jadi sama-sama meminimumkan. Atau memaksimumkan juga apa? Memaksimumkan Z sama dengan min X plus 3-nya. Ya, min X plus 3-nya. Nah, kita buat min X plus 3Y. Ini boleh ya, sama dengan, ini dibuat gini, ya ini sama dengan 3 gitu. Gitu. Sama dengan 3. Ya, boleh sama dengan 3 gini. Boleh ya. Ini min X3Y, ini sama dengan 3. Jadi nanti kalian buat seperti biasa. Ketika kalian membuat suatu garis pada apa sih namanya bidang kartesius, ininya ini min X plus 3Y sama dengan 3, misalnya X, Y, X-nya 0 berarti Y-nya 1, Y-nya 0 berarti X-nya min 3. Nah, kayak gitu ya. Tinggal dibikin garis red. Nah, itulah garis lidiknya. Nah, sekarang tinggal dia kita geser kanan dan kiri. Tadi memaksimumkan ya. Memaksimumkan berarti ini kalau dilihat nih yang di ungu, karena ini saya ganti warna ungu, ya, nah ini digeser ke atas, maksimumnya digesernya ke kiri ya. Ini kanan, ini kiri. Ya, tadi jelas kebalikan dengan yang memaksimumkan ini tadi. Bentuk apa sih namanya grafiknya. Ini tadi hadap sini, kalau ZX
plus 3 nih. Ya, tuh. Ya, perlawanan. Satu miring ke sana, ke arah mana ini jadinya ya? Ke arah ini yang hitam, ini satunya lagi min X plus 3Y yang warna ungu. Ya. Nah, kalau ini berarti kita kebalikannya. Kalau yang ditanyakan memaksimumkan, kalau tadi yang ini memaksimumkan, itu kan berarti gesernya kalau kiri itu minimum. Ya, kalau ke kanan itu maksimum. Nah, kalau ini terbalik ya. Kalau memaksimumkan, berarti dia geser ke kiri. Nah, G ini maksimum. Ya, G maksimum. G tadi adalah G itu tadi adalah 0,102/3. Ya enggak? Nah, ini maksimum. Nah, ini kita masukkan ke Z. Z sama dengan min 0 plus 3 dikali 10, 2/3. Sama ya hasilnya dengan yang tadi ya, 32. Maksimumnya dari fungsi Z min X plus 3Y. Oke. Nah, sekarang kalau minimum, ini kayaknya kalau saya geser ke bawah, jadi digesernya ke kanan ya kalau minimum. Kalau bentuk fungsi Z-nya min X plus 3Y. Ya. Gesernya ke kiri. Ke kiri hasilnya sih memang negatif ya. Nah, nanti biasanya kalau seperti itu di program linear hasil negatif itu tidak ada ya, karena program linear itu kan syarat utamanya dia positif ya. Nanti masuk ke kendala kejadian khusus ya. Tetapi biasanya kalau misalnya ada min X plus 3 kayak gini, soalnya bukan meminimumkan, tetapi memaksimumkan. Karena nanti Z-nya jadi positif. Kalau misalnya meminimumkan berarti mungkin salah soal atau soalnya belum valid ya. Ini meminimumkan. Ini hanya saya mau membuktikan menunjukkan gesernya. Biasanya yang bingung di garis lidik itu adalah geser kanan, geser kiri. Yang meminimumkan Z min X plus 3Y. Ya, walaupun ini kalau misalnya di dalam soal tidak mungkin ya, karena nilai Z-nya di situ negatif. Ya kan? Tadi titiknya 0,16 ya. 16,0. Berarti saya punya Z-nya adalah 0, min 16 plus 0. Ya, berarti ini sama dengan negatif 16. Nah, Z negatif kan tidak mungkin ya dalam program linear. Nah, ini hanya mau menunjukkan bahwa ini nih garis lidiknya itu digeser ke kiri. Ya, ini sampai sini. Sampai tepat 16. Tadi udah pas 16 tuh. Bergeser ya, 16. Nah, ini negatif 16 itu dia minimumnya di situ. Ya. Nah, maksimumnya 32 tadi. Di sini ya. Ini karena digeser aja, nah itu pasta 32. Nah, seperti itu ya. Jadinya kalian tidak usah bingung untuk menggesernya. Dan pada metode garis lidik kalian tidak diizinkan untuk mensubstitusikan semua titik-titiknya. Satu masukin sana, satu masukin Z, titik ekstrim K masukin Z, sama-sama metode grafik bukan garis lidik. Garis lidik itu cukup kalian menggeser garisnya kanan kiri tergantung yang diminta memaksimumkan atau meminimumkan dan tergantung bentuknya seperti tadi sudah saya berikan. Nah, langsung disubstitusikan ke Z-nya. Ya, misalnya ini tadi memaksimumkan ya berarti gesernya ke arah tadi memaksimumkan berarti ke arah kiri. Kenapa kiri? Karena ini min ya. Negatif X-nya ini ke arah kiri. Geser terus. Kalian meletakkan atau membuat ininya apa sih namanya? Garis lidiknya ya tengah-tengah sini ya. Biasanya tengah geser ke kiri, ini kiri ya, ini tangan kirinya saya. Geser ke kiri, kiri sana. Ya, geser ke kanan berarti ke bawah. Nanti silakan kalian coba pakai penggaris ya. Nah, nanti di ujian kalian tidak diizinkan untuk menggunakan GeoGebra, tapi pakai penggaris, pakai tulisan atau milimeter block. Nah, jadi usahakan kalian punya penggaris. Enaknya pakai milimeter block ya, karena ininya itu tepat. Ini loh,
rentangnya antara 0 ke 2 itu kan misalnya 1 cm satuannya 1 cm. Nah, kalau misalnya pakai penggaris mungkin sih tepat, tapi ada kemungkinan juga tidak. Pakai saja milimeter blok, nanti kemudian kalian garis-garis itu lebih bagus nanti hasilnya. Dan lebih cenderung tepat. Ya. Nah, itu nanti kalian pakai itu, kalau diminta untuk menggunakan metode garis lidik, ya berarti digeser aja garis lidik. Nah, diberi keterangan, garis lidik 1, ini misalnya saya beri nama garis lidik 1, saya soalnya memaksimumkan Z min X plus 3, Y, misalnya ini garis lidik 1, begitu. Garis lidik 1, garis selidik 1, digeser ke arah kiri. Nah, kemudian karena kalian tidak menggunakan GeoGebra, kalian bikin pakai penggaris yang sejajar dengan ini tadi, garis lidik di awal. Ya, garis lidik di awal ini dibikin pakai penggaris itu mesti lurus, nanti kalian bikin lagi di sini. Ya, yang sejajar. Srit pakai titik-titik gini loh. Garis potong-potong. Nah, di mana garis ini sejajar dengan garis lidik yang tadi awal sudah kalian buat. Nah, terus baru disimpulkan sehingga menemukan Z akan maksimum di titik G dengan G 0,102/3 dan Z maksimumnya adalah 32. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak mensubstitusikan setiap titik ekstrim ke dalam fungsi tujuan. Jika pertanyaannya tentukan solusi dari program linear di bawah ini dengan menggunakan garis lidik. Jadi tidak setiap titik-titik ekstrim dimasukkan atau disubstitusikan ke Z, tapi dari garis lidik digeser bergantung dari permintaannya, tujuannya memaksimumkan atau meminimumkan, dilihat juga dari bentuknya, seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Oke, demikian untuk penjelasan tentang garis lidik. Setelah ini kita akan membicarakan kejadian-kejadian khusus. Nah, ini bahasan ini pun juga termasuk dalam kejadian khusus. Ya, nanti kita akan membahas ini masuk dalam kejadian khusus yang mana. Ya, karena kalau saya lihat ini kejadian khusus. Ya, nanti kalian yang akan menebak setelah kalian membaca atau melihat video tentang kejadian-kejadian khusus pada grafik ya. Oke, demikian itu penjelasan kali ini tentang metode garis lidik. Semoga bisa dipahami, jika tidak mungkin bisa ditanyakan melalui kolom chat atau grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.